sebagai salah satu sarana berpikir, sebagai metode berpikir, dan sebagai sistem pemikiran yang dimana semua disiplin ilmu, termasuk salah satunya adalah ilmu hukum, itu pasti akan menggunakan cara-cara berpikir kefilsafatan sebagai sebagai titik pijak di dalam memahami semua realitas hukum atau fakta hukum, salah satunya itu. Apalagi di dalam cabang filsafat ilmu itu ada namanya logika, Pak Bambang, ya. Logika tentang bagaimana menarik suatu simpulan dari berbagai peristiwa dengan cara yang benar. A sama dengan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Itu ilmu hukum pasti pasti akan menggunakan itu, ya. Pasti akan menarik menarik berbagai simpulan dari berbagai pernyataan, berbagai data, fakta, sehingga menjadi sebuah simpulan hukum. Maka logika menjadi bagian penting di dalam proses pengambilan keputusan dalam peristiwa hukum itu. Nah, itulah sebabnya maka filsafat ilmu ini menjadi bagian tidak tertolak, menjadi keniscayaan dalam dalam ilmu-ilmu hukum itu. Nah, teman-teman sekalian, mungkin di materi yang lalu sebelum kita sampai panjang lebar terkait dengan filsafat ilmu hukum, saya mencoba memberikan sebuah definisi awal, ya kan. Kita harus ibaratnya kalau kita memahami sebuah persoalan, kemudian definisi dari persoalan itu tidak punya persamaan atau penyamaan persepsi, maka seringkali berbagai perbincangan selalu tidak ketemu titik akhirnya itu. Banyak orang berdebat tentang filsafat, tetapi pemahaman tentang filsafat tidak selesai. Banyak orang berdebat tentang agama, tetapi pemahaman tentang agama juga belum selesai. Nah, sehingga yang seperti ini memang perlu kita kita coba diskusikan bersama. Ini suatu upaya untuk menuju sebuah konsepsi bersama tentang apa itu filsafat. Bagaimana filsafat itu kemudian menjadi sebuah keharusan dalam proses berpikir keilmuan sebagai bagian dari masyarakat akademik. Ini ada sebuah pernyataan menarik dari seorang filsuf namanya Bertrand Russell. Bertrand Russell ini sesungguhnya seorang profesor di bidang matematika itu. Hebat ini. Profesor matematika nulis buku The History of Philosophy hampir 3.000 halaman kalau nggak salah. Kalau di Indonesia kan profesor matematika yang ngurusi matematika saja ya Pak Bambang, ya. Kalau kalau profesor ekonomi yang ngurusi ekonomi saja itu. Tetapi kalau di Eropa itu orang kalau sudah level profesor itu kan cara berpikirnya melampaui hal yang sifatnya faktual, ya kan. Maka secara berpikirnya sudah universal. Makanya mereka layak disebut sebagai seorang filosof gitu. Maka yang di 2 minggu yang lalu saya sebutkan, gelar tertinggi dunia akademik itu adalah PhD, filosofi doktor. Karena kemampuan berpikir itulah yang membuat dia layak disebut sebagai seorang filosof, sebagai seorang yang memberikan temuan baru dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah Bertrand Russell, seorang profesor matematika, tapi kalau dia ngomong filsafat itu hebat. Bahkan dia lebih dikenal sebagai seorang filosof ketimbang seorang matematikawan itulah. Karena seorang filosof kan profesinya bisa macam-macam, bisa ahli matematika, bisa ahli hukum, bisa ahli fisika, bahkan bisa ahli politik gitu. Di bidang hukum ada banyak filosof, ada Jeremy Bentham, ada John Stuart Mill, ada eh, macam-macam lah menurut saya. Yang yang menjadi peletak dasar dari ilmu-ilmu hukum. Nah, Bertrand Russell mengatakan begini, di mana sebenarnya posisi filsafat itu dalam dalam pengembaraan ilmu pengetahuan itu. Kejenjang Pak Karno, kita coba dudukkan itu. Bertrand Russell mengatakan di antara teologi dan ilmu pengetahuan, jadi dia mencoba memisahkan antara dua hal itu. Antara teologi, ya, ilmu-ilmu ketuhanan, dan ilmu pengetahuan terletak suatu daerah tidak bertuan. Daerah itu mau dimasuki oleh teologi, oleh teologi maupun ilmu pengetahuan. Teologi memasuki daerah itu terlalu empiris, ya kan, terlalu rasional empiris. Ilmu pengetahuan memasuki itu terlalu spekulatif,
Ya. Padahal teologi kalau terlalu empiris, untuk teologi kalau terlalu empiris, maka dia seringkali mudah dipatahkan berbagai argumentasinya, maka dia menjadi wilayah ilmu. Sementara ilmu kalau terlalu spekulatif, padahal ilmu itu salah satu buktinya ada salah satu apa namanya indikator disebut sebagai ilmu itu kan metodis dan empiris. Ada pembuktian, ada verifikasinya. Nah, spekulasi itu seringkali tidak membutuhkan pembuktian, pembuktiannya nanti gitu. Makanya agama mau masuk di wilayah itu kok tidak bisa, sementara ilmu pengetahuan juga mencoba memasuki itu, nggak bisa. Nah, wilayah itu Bela Nasr disebut sebagai itulah wilayahnya filsafat itu. Nah, daerah tak bertuan itulah filsafat itu, ya, yang dia menjadi seolah-olah menjadi sebuah jembatan dari supaya teologi tidak terlalu empiris, supaya ilmu pengetahuan tidak terlalu spekulatif itu loh. Maka dia butuh ranah pemikiran baru namanya filsafat itu. Ya. Filsafat itu seperti halnya teologi. Ia bermuatan spekulasi terhadap alam semesta, di mana ilmu pengetahuan tidak bisa mengakuinya. Sekali lagi, kenapa ilmu pengetahuan tidak bisa mengakui? Karena wilayah ilmu pengetahuan adalah wilayah yang semuanya berkaitan dengan alam empiris manusia, sesuatu yang bisa dialami oleh Piro manusia. iku? Oleh piro iki? Piro oleh 1000 ya oleh 5. Ngapunten, saya mute dulu, ya kan? Eh, ilmu pengetahuan itu hanya membatasi pada sesuatu yang berada pada wilayah empiris. Empiris itu adalah dialami oleh manusia. Sesuatu yang tidak bisa dialami oleh manusia, maka ilmu pengetahuan tidak bisa mencapainya, tidak bisa memverifikasinya itu. Kan? Begitu juga dengan agama, teologi ya. Teologi itu juga bicara bicara tentang alam semesta bermuatan spekulasi. Ya kan? Apalagi jika hal yang sifatnya gaib. Ini kata Bertrand Russell loh. Apalagi hal yang sifatnya gaib itu loh. Makanya teologi itu berorientasi pada keyakinan yang sifatnya itu witness, hanya bersifat private, dialami oleh orang per orang. Sementara kalau ilmu pengetahuan itu bersifat empiris, bersifat eh, kapanpun, dimanapun, sepanjang itu bisa dialami oleh manusia, maka ilmu pengetahuan harus bisa menjelaskan dan membuktikan itu. Nah, wilayah itu, tetapi di antara dua wilayah itu ada daerah abu-abu itu. Yang daerah abu-abu itulah maka filsafat memberikan peran penting itu. Nah, misalnya spekulasi Newton ketika dia mengatakan bahwa di kenapa setiap setiap benda kalau jatuh mesti ke bawah. Nah, itu kan bermula dari spekulasi Newton yang dia tidak melakukan riset empiris di laboratorium untuk membuktikan bahwa di dalam magnet bumi itu ada di dalam bumi itu ada namanya magnet yang menarik semua benda yang jatuh sehingga dia ditarik ke bawah, yang kemudian dia beri nama sebagai teori gravitasi. Nah, itu kan bermula dari sebuah spekulasi Newton terkait dengan apa yang membuat benda itu jatuh ke bawah. Sama persis dengan spekulasinya Stephen Hawking tentang black hole, gitu lah, titik hitam, teori Big Bang misalnya. Itu kan bermuara dari sebuah spekulasi-spekulasi, ya kan? Tapi spekulasi-spekulasi yang dikonstruksikan oleh para ilmuwan adalah spekulasi-spekulasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan rasionalitas itu. Yang itulah yang sebenarnya kemudian muncullah ilmu-ilmu yang mencoba membuktikan spekulasi para filsuf itu. Nah, ini yang menarik. Itulah sebabnya kenapa ilmu pengetahuan itu berkembang. Karena ada spekulasi-spekulasi dari pemikiran para filsuf yang seringkali unpredictable, tidak terduga itu loh. Yang tiba-tiba memunculkan sebuah alternatif pemikiran baru dari sesuatu yang dianggap sudah selesai, sudah mapan itu. Makanya Bertrand Russell mengatakan filsafat itu seperti halnya teologi, ia bermuatan spekulasi terhadap alam semesta di mana ilmu tidak bisa mengakuinya, namun ia juga memiliki sifat ilmu pengetahuan yang mengutamakan rasionalitas daripada otoritas. Jadi
apa namanya, alat utama dari cara berpikir filsafat adalah rasionalitas, ya, bukan otoritas. Ya, karena dia bicara pada rasionalitas yang logis, rasionalitas yang kemudian diiringi dengan bahasa logis, semua pembicaraan ilmu pengetahuan itu orientasinya adalah pembuktian, verifikasi. Pembuktian, makanya sepanjang segala sesuatu itu dialami oleh manusia dan itu bisa dibuktikan, maka lahirlah ilmu pengetahuan, lahirlah sains. Sementara kalau teologi itu kan muatannya spekulasi yang orientasinya pada keyakinan. Kalau dalam bahasanya seorang filosof itu, suatu keyakinan itu kalau dia salah, maka dia masih bisa dicari. Kalau bisa dengan, waduh, saya harus unmute itu. Nah, tapi beda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sekali dia salah, maka dia tidak berfungsi sebagai ilmu. Karena orientasinya pada pembuktian dan verifikasi. Kalau keyakinan kan tidak berorientasi pada pembuktian, tapi berorientasi pada apa namanya, apa yang disebut dengan kalau teologi itu berorientasi pada keyakinan, tidak berorientasi pada pembuktian. Kalau sains itu berorientasi pada pembuktian. Termasuk ilmu hukum itu. Ilmu hukum itu orientasinya pada pembuktian, pada verifikasi. Meskipun pembuktian dalam hukum itu menyangkut dua hal dalam bahasanya Bertrand Russell itu. Satu disebut dengan verifikasi, yang satu disebut dengan falsifikasi. Apa dia mengatakan apa? Suatu teori itu tidak hanya cukup untuk diverifikasi kebenarannya, tapi juga harus bisa difalsifikasi. Falsifikasi itu teori penyalahan. Yang satu teori pembenaran, yang satu teori penyalahan. Misalnya dia mengatakan begini, jembatan Suramadu itu mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Madura. Jika hipotesisnya mengatakan begitu, maka ilmu yang berorientasi pada verifikasi akan mencoba mencari bukti apakah betul jembatan Suramadu itu kemudian menaikkan tingkat pertumbuhan ekonominya masyarakat Madura. Ya, verifikasi hanya butuh apa? Butuh pembuktian dengan cara apa? Maka datanglah teman-teman BPS yang melakukan survei ke masyarakat-masyarakat, kan dicarilah masyarakat-masyarakat itu dengan tingkat pertumbuhan, apakah individu-individu itu setelah ada jembatan Suramadu itu tingkat kesejahteraan semakin meningkat, tidak membutuhkan jumlah yang sangat panjang, sangat banyak, mungkin hanya sampling saja dari 500 warga Madura misalnya, diambil sampling sekitar 100 atau mungkin 50 orang, ditemukan fakta bahwa 50 orang masyarakat Madura itu meningkat pertumbuhan ekonominya. Maka teori verifikasi mengatakan bahwa oh ternyata jembatan Suramadu itu memberikan dampak positif. Itu kalau verifikasi, ya kan? Padahal ternyata ilmu pengetahuan tidak hanya mengenal apa yang disebut dengan verifikasi, tapi dia mengenal juga apa yang disebut dengan falsifikasi, teori penyalahan itu. Kalau verifikasi itu biasanya melahirkan positivistik, kan? Sehingga kalau hukum yang positivistik itu kan teori pembuktian, ya kan? Teori mencari bukti untuk membenarkan fakta kasus itu. Tapi kan juga ada, saya yakin ada di hukum itu apa yang disebut dengan falsifikasi, teori penyalahan itu. Mencoba mengcounter fakta data dengan fakta yang berbeda itu. Kan biasanya ada seperti itu nggih, Pak Karno nggih, Mas Iza ya. Kalau misalnya orang kalau verifikatif itu mencoba menunjukkan jembatan Suramadu itu memberikan dampak positif dengan membuktikan 50 atau 60 orang yang naik pertumbuhan ekonominya, kata non positif mengatakan kenapa kita mengabaikan fakta anomali bahwa ternyata dari sekian jumlah penduduk di antara 60 orang itu ada ratusan warga ternyata semakin miskin gitu misalnya. Wes Pak, halo. Menjadi semakin miskin. Nah, berarti kan sesungguhnya itu memberikan bukti baru bahwa jembatan Suramadu juga memberikan efek yang lain. Nah, ini menarik sebenarnya perdebatan seperti ini. Ini sudah sangat lama logika perdebatan itu muncul.
Ya kan, sama seperti jika ada premis yang mengatakan semua angsa berwarna putih, misalnya. Verifikasi positivistik akan mencari sejumlah ekor angsa berwarna putih. Dicarilah 10 atau 20 ekor angsa berwarna putih. Setelah semuanya ditemukan, maka dia akan menarik sebuah kesimpulan bahwa oh ternyata semua angsa memang berwarna putih. Itu verifikatif. Tapi ternyata kan ilmu pengetahuan tidak selesai di situ. Ada namanya falsifikasi. Kenapa kita harus susah-susah mencari 100 atau 200 ekor angsa berwarna putih? Kenapa kita tidak mencari 1 ekor angsa berwarna hitam itu? Kalau 1 ekor angsa berwarna hitam ketemu, maka apa yang terjadi dengan tesis semua angsa berwarna putih? Kan gugur akhirnya tesis itu kan? Iya Pak Kusdianto ya. Akhirnya kan gugur tesis itu. Bahwa ternyata memang tidak semua angsa berwarna putih. Nah ini kan logika-logika berpikir ini sebenarnya juga banyak terjadi dan itu sudah sangat lama terjadi itu loh. Makanya kenapa Bertrand Russell menyebut bahwa dulu memang ilmu pengetahuan orientasinya pada verifikatif itu, membuktikan semua kebenaran sains itu dengan data atau fakta. Karena sains memang orientasinya pada pembuktian. Pembuktian sifatnya empiris, maka ilmu pengetahuan itu selalu membatasi pada segala sesuatu yang sifatnya empiris, yang bisa dialami oleh manusia. Sesuatu yang tidak bisa dialami oleh manusia, maka itu bukan ranahnya sains, bukan ranahnya ilmu pengetahuan. Termasuk suatu saat nanti kalau pembuktiannya adalah pembuktian hukum, kan nggak mungkin menggunakan mitos sebagai sebuah pembenaran hukum itu. Nggak mungkin menggunakan semua data dan fakta diambil dari sesuatu yang sifatnya empiris. Maka semua ilmu pengetahuan termasuk hukum itu objeknya pasti sesuatu yang sifatnya empiris. Non empiris itu bukan objek ilmu. Ya kan? Sesuatu yang tidak bisa dialami oleh manusia, apakah ilmu bisa mendekatinya? Agama yang mendekati. Ya? Ilmu mendekati sesuatu yang memang berada pada orientasi yang sifatnya dialami oleh manusia itu kan ada dalam ruang dan waktu. Ada awal akhir, ada matranya, ya kan? Ada di sini saat ini itu loh, ya kan? Meskipun peristiwanya terjadi pada masa lalu, sepanjang data dan faktanya masih ada, maka itu masih bisa dikenali. Ya kan? Sejarawan itu menuliskan data-data sejarah yang sudah terjadi pada masa lampau. 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu masih bisa dituliskan melalui data-data empiris. Kenapa? Karena ada data empirisnya. Kan gitu. Maka itulah sebabnya sains muaranya hanya membatasi pada sesuatu yang sifatnya empiris. Yang sekarang masih banyak orang terjadi perdebatan. Misalnya kalau saya mengatakan bumi itu datar atau bumi itu bulat, itu keyakinan atau ilmu pengetahuan? Bumi itu datar atau bumi itu bulat itu keyakinan atau ilmu pengetahuan? Punten Bapak-bapak ini sharing mawon Pak Karno. Bumi itu datar, pengetahuan atau keyakinan? Pengetahuan, Pak. Sains harusnya pengetahuan. Kenapa? Karena empiris. Ya kan? Tapi sampai sekarang kan masih ada orang yang berkeyakinan bahwa bumi itu datar. Kan begitu ya Mas Wahyu ya? Kan ada Betul, Pak Dasya. kelompok umat beragama yang meyakini bahwa bumi itu datar. Kenapa? Karena tes agama membuktikan itu. Dari mana bisa membuktikan itu? Kalau itu bisa dialami oleh manusia, maka sains yang harus bisa menjelaskan. Maka kalau pertanyaan sepele saya kan, ada nggak peristiwa yang sifatnya empiris yang tidak bisa dijelaskan oleh sains, oleh ilmu pengetahuan? Termasuk data atau fakta hukum yang tersembunyi suatu saat mungkin ada novum, ada sesuatu baru yang bisa dimunculkan itu, yang bisa mengubah semuanya itu. Maka pertanyaan saya, ada nggak peristiwa kemanusiaan yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan? Kalau peristiwa keagamaan, ya keyakinan yang menjelaskan. Bagaimana Musa membelah lautan dengan sebuah tongkat itu kan, itu kan membelah lautan itu keyakinan. Kalau Anda yakin ya imani, amini. Kalau enggak ya terserah. Makanya kan nggak bisa kita berdebat dengan orang yang keyakinannya beda untuk membuktikan mukjizat Nabi misalnya. Tetapi dalam ruang dan waktu saat ini, sains yang harus berfungsi, ilmu pengetahuan yang harus berfungsi. Ya, makanya kenapa orang-orang Eropa itu
spekulasi karena dengan kemampuan sainsnya dia mencoba menjelajah seringkali melampaui akal nalar kita itu loh, ya kan? Selama ini kan kita selalu menganggap yang nyata kan hanya sesuatu yang bisa kita lihat loh. Padahal yang nyata itu adalah sesuatu yang dialami oleh manusia yang ada dalam panca indera manusia ya kan? Panca indera akal budi manusia itu dalam bahasa sains itu nggak terbatas. Yang terbatas adalah panca indera manusia itu. Ya kan? Nah, mengapa ilmu itu bisa menjelaskan, bahkan bisa dia menjelaskan pada sesuatu yang spekulasi tentang alam semesta. Dulu kita selalu menganggap bahwa matahari itu tunggal satu yang bisa kita lihat saat ini. Dan sekarang NASA membuktikan bahwa matahari tidak tunggal ternyata itu. Dalam tata ruang galaksi kita ada ribuan matahari itu yang belum pernah bisa kita sentuh dengan sains kita itu. Itu menunjukkan bahwa masih ada banyak rahasia dalam tata ruang galaksi ini yang belum diketahui oleh umat manusia. Tugas sains adalah membongkar itu suatu saat nanti. Tugas sains, tugasnya ilmu pengetahuan saat ini belum bisa dibuktikan, suatu saat nanti akan ada novum, akan ada sesuatu yang baru yang bisa dibuktikan. Makanya kenapa orang-orang Eropa sekarang mencoba sibuk mencari dunia di luar bumi, ya di luar planet bumi yang suatu saat nanti bisa ditempati oleh manusia itu. Ya, ilmuwan Eropa kan sudah merancang kayak gitu ya Mas Wahyu ya. Sementara kalau di Indonesia masih berdebat tentang sesuatu yang sifatnya remeh-temeh itu. Sementara ilmuwan Eropa sudah mencari ada nggak planet yang bisa ditempati jika suatu saat nanti bumi itu mengalami situasi chaos, ya kan? Bumi itu semakin jumlah penduduknya semakin padat yang begitu luar biasa, sementara sumber daya alam itu semakin menipis. Kebutuhan ruang itu semakin lama semakin sempit. Ya kan? Dulu kebutuhan ruang masih sangat luas. Dulu namanya kampung di Surabaya itu ya namanya kampung. Rumah itu bersifat horizontal. Suatu saat nanti karena jumlah penduduk yang begitu melimpah ruah, maka namanya kampung itu suatu saat nanti adalah rumahnya vertikal. Yang apartemen itu suatu saat bisa jadi kampung baru itu. Sama seperti kalau kita melihat sebuah desa itu kan disebut sebagai sebuah desa tidak hanya pada sebuah wilayah, tapi karena jumlah penduduknya itu. Bagaimana suatu saat nanti kalau ada satu apartemen yang jumlah penduduknya ribuan orang di situ, berarti itu satu apartemen bisa jadi sebuah desa itu. Kan gitu logika berpikirnya ini. Kan? Sehingga nanti namanya teritori itu ya apartemen. Kenapa? Karena itu resiko dari semakin meningkatnya jumlah penduduk dan semakin minimnya ruang publik, maka orang membuat rumah sifatnya vertical house, bukan horizontal house. Nah, ilmu itu kan menjelaskan di situ. Maka Eropa, wah suatu saat dunia itu padat. Kita harus cari ruang baru. Maka mereka menjelajah tata ruang galaksi, ketemu planet baru. Oh, ternyata nggak layak untuk hidup. Nah, bisa jadi suatu saat bisa ditemukan. Ya kan? Karena itu kan bermula dari sebuah spekulasi. Dari spekulasi itu dia mengatakan, oh nanti sains yang akan membuktikan spekulasi itu. Bahwa dalam tata ruang galaksi ini masih ada misteri-misteri yang perlu kita buktikan. Siapa yang membuktikan? Ilmu pengetahuan yang membuktikan itu. Kalau saya menyebut, ya dan itu suatu saat nanti kan kebenaran sains itu, karena sifatnya empiris, orang nggak bisa menolak. Cloning misalnya. Kebenaran akan klonasi. Tahun 70-an ada seorang ilmuwan namanya Ian Rush itu menemukan sebuah hipotesa dan membuktikan hipotesa itu dari mengklonasi seekor kambing domba dari yang sudah mati, diambil selnya, di selnya itu kemudian digabungkan dengan sel ovarium yang induk yang sudah masih hidup, lahirlah sebuah janin seekor domba hasil dari klonasi itu. Nah, klonasi ini kan itu kan sains, benar secara ilmu pengetahuan. Ya. Kalau kemudian orang menolak sains, menolak cloning, itu bukan karena ilmunya, tapi karena aksiologi ilmunya. Karena ternyata cloning itu kalau kemudian diizinkan, diperbolehkan, maka akan terjadi malapetaka bagi kemanusiaan. Karena manusia sifatnya suatu saat nanti akan homogen sifatnya, pinter semua, ganteng semua, rasnya sama semua misalnya. Sehingga banyak negara kemudian menolak cloning.
termasuk di Irlandia Utara di mana klonasi itu ditemukan. Di negara-negara liberal banyak yang menolak cloning. Tetapi cloning itu sah disebut sebagai sebuah ilmu. Kenapa? Ada metodologinya, ada teorinya, dan bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, suatu saat nanti kalau kita mau menolak cloning sebagai sebuah kebenaran ilmu, jangan ditolak dengan kebenaran dengan teologi ya, tapi ditolak dengan kebenaran keilmuan baru bahwa ada sesuatu yang salah dalam klonasi, misalnya seperti itu. Nah, makanya perdebatan tentang klonasi ini kemarin menjadi perdebatan cukup menarik, sama seperti perdebatan tentang euthanasia. Bagaimana, apakah orang boleh meminta dihukum mati, dihukum untuk dihukum mati gitu ya Pak Bambang ya, ada ya euthanasia itu ya. Itu kan perdebatan apa, itu perdebatan hukum atau perdebatan sains atau perdebatan etika itu. Di beberapa negara mengizinkan euthanasia itu. Saya nggak tahu di Indonesia, karena di Indonesia kelihatannya belum pernah ada ya Pak Bambang ya. Itu orang yang meminta apa namanya? Suntik mati. Suntik mati itu kan belum ada. Itu kan perdebatan sains sebenarnya, menarik. Agama bisa ikut terlibat di situ, sains terlibat, etika terlibat, orang hukum juga bisa terlibat di situ. Padahal itu bisa jadi itu persoalan sontek matinya persoalan sains. Tapi apakah kemudian orang boleh disontek mati? Nah, ini kan perdebatan kemanusiaan, nah, kan ya. Sama seperti apakah boleh hukuman mati, nah, itu nanti kita nanti berdebat persoalan, nanti itu persoalan etik sebenarnya. Nah, disinilah kemudian Bertrand Russell mengatakan disinilah ilmu itu berperan itu, Pak. Ya kan? Disinilah filsafat itu berperan itu. Karena ada wilayah abu-abu yang sifatnya spekulasi itu, ya, intuitif itu justru sangat dibutuhkan oleh pengetahuan. Mungkin juga dibutuhkan oleh agama supaya agama itu ada penjelasan rasionalnya gitu. Juga dibutuhkan oleh ilmu pengetahuan supaya ilmu pengetahuan itu semakin berkembang. Ya. Ilmu pengetahuan berkembang dari spekulasi-spekulasi itu. Kalau dalam bahasanya Feyerabend dalam bukunya Against Method itu, ada banyak ilmu pengetahuan itu lahir berkembang justru dari keliaran-keliaran cara berpikir itu. Ya kan? Keliaran-keliaran cara berpikir itu yang kemudian bisa jadi menabrak konvensi cara berpikir masyarakat awam, ya kan? Bisa jadi kemudian seolah bertabrakan dengan kebenaran teologi misalnya. Nah, kan ada yang seperti itu. Ya dulu pernah ada kan seorang filosof yang harus dihukum mati gara-gara dianggap melanggar kebenaran keagamaan. Pada zaman Yunani kuno ada namanya Socrates, dihukum mati karena dia mencoba berpikir dengan cara yang rasional, segala hal dipertanyakan, keadilan dipertanyakan, apa itu negara dipertanyakan, apa itu politik dipertanyakan. Dia nggak percaya dengan otoritas pengetahuan yang dimiliki oleh orang saat itu. Ya. Semua kejadian-kejadian muncullah kisah-kisah, dia nggak percaya itu, semuanya dipertanyakan ulang. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan. Dia pertanyaan tentang keadilan pada para hakim, dia bertanya tentang keadilan pada para kesatria. Apa itu keadilan dikumpulkan sebagai sebuah pernyataan induktif, kemudian diambil sebuah pernyataan general yang sifatnya universal. Yang ternyata semua hal yang terkait dengan keadilan dimiliki oleh para hakim itu salah katanya Socrates. Sehingga kemudian Socrates karena dianggap meracuni pikiran masyarakat, dia harus dihukum mati, diminta minum racun. Yang kemudian oleh muridnya namanya Plato, sebenarnya Plato punya semacam spesialis apa ya bahasa hukumnya ya. Dia punya hak istimewa untuk membebaskan Socrates karena Plato adalah penasihat kerajaan, bahwa Socrates segera keluar aja, keluar dari penjara, tarik semua pemikiranmu. Apa yang dikatakan Socrates? Lebih baik saya mati daripada meninggalkan kebenaran. Ya, bahasanya menarik kan? Lebih baik saya mati daripada meninggalkan filsafat. Kenapa? Karena struktur pengetahuan yang ada pada masyarakat itu salah pada saat itu. Maka harus dibongkar ulang. Nah, Socrates akhirnya harus menerima kenyataan, minum racun. Diminta minum racun dan mati. Di abad pertengahan ada seorang filosof namanya Copernicus juga. Yang cara berpikir spekulasi dia kemudian dia akhirnya dihukum mati, dipersekusi oleh
oleh kerajaan Romawi saat itu yang mengatakan bahwa pusat dari tata surya itu adalah bumi. Pada saat itu kan berabad-abad lamanya orang yakin bahwa pusat tata surya itu bumi dengan geosentrisnya. Dan tiba-tiba ada seorang filsuf namanya Kopernikus, dia nggak percaya dengan bahwa bumi adalah pusat tata surya. Dia berspekulasi, memberikan sebuah pernyataan-pernyataan baru, memberikan sebuah hipotesa, membangun sebuah kerangka berpikir, sehingga dia mengatakan bahwa bukan bumi pusat tata surya itu, mataharilah pusat tata surya, di mana bumi dan bulan itu mengitari matahari itu. Jadi pusat peredaran itu matahari, katanya Kopernikus. Apa yang terjadi pada Kopernikus? Kopernikus kemudian dihukum mati karena cara berpikirnya dianggap bertentangan dengan kebenaran teologi saat itu, dengan gereja-gereja saat itu. Dan Kopernikus dipenggal kepalanya. Pertanyaannya adalah, apakah temuan Sokrates itu salah di kemudian hari? Apakah temuan Kopernikus itu salah di kemudian hari? Ternyata enggak. Justru saat ini hampir semua orang membenarkan hipotesanya Kopernikus, pemikirannya Sokrates, yang pada saat itu mereka sudah dihukum mati. Makanya di zaman pertengahan sering disebut sebagai the Dark Age, zaman kegelapan, dominasi teologi itu. Pada saat itu kan dominasi teologi skolastik yang kemudian seolah-olah tidak ada kebenaran di luar gereja. Pada saat itu loh yang tidak ada kebenaran di luar agama-agama, di luar gereja. Nah, muncullah saintis yang mencoba memberikan sebuah perspektif baru. Dan perspektif baru itu karena sifatnya spekulatif, sehingga orang masih mencoba menebak-nebak mana pembuktiannya. Spekulasi mereka itulah dibuktikan oleh ilmuwan selanjutnya itu. Spekulasinya Kopernikus dibuktikan oleh Galileo Galilei dan sebagainya. Spekulasinya Sokrates dibuktikan oleh Plato, dibuktikan oleh Aristoteles dan sebagainya itu. Sehingga dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa filsafat menjadi penting karena dia menjadi dasar dari bangunan sains yang bermula dari sebuah spekulasi. Yang Feyerabend mengatakan ada sebuah kebenaran ilmiah yang justru ditemukan oleh keliaran berpikir, bukan karena ketatnya metodologi itu. Justru karena kita mencoba mencari sebuah terobosan baru, maka terobosan baru itulah yang memberikan sebuah novum baru, temuan-temuan baru. Maka dia menulis buku sangat provokatif, Against Method itu. Kita harus berani melawan metodologi itu. Ya, kalau dalam persoalan hukum itu buntu, kadang-kadang butuh keliaran ya, Prof. Pak Bambang ya. ada sesuatu. Kadang-kadang saya lupa ada sebuah novel di Eropa itu yang mencoba ketika ada proses hukum, saya lupa ya, tapi saya pernah baca ya. Bahkan sudah diekranisasi, sudah difilmkan itu. Semua hakim, jaksa dan sebagainya sudah mempunyai bahwa ini salah. Semua pembuktian, semua fakta menunjukkan bahwa terdakwa itu salah itu. Nah, semua orang akhirnya percaya dengan bukti itu. Tapi ada seseorang yang merasa bahwa ini fakta pengadilan ini semuanya manipulatif, tapi saya nggak bisa membuktikan itu. Akhirnya dia membuat sebuah novel, yang juga bercerita tentang kasus itu. Novel itulah yang kemudian akhirnya suatu saat nanti dipakai untuk membongkar fakta hukum yang pernah terjadi di suatu masa itu. Kalau teman-teman pernah nonton film animasi namanya Coco ya, Coco atau apa, yang film animasi tentang seorang penyanyi di Kolombia, anak cucu seorang penyanyi Kolombia yang sangat tenar, sangat ternama, yang penyanyi itu dipuja oleh semua orang Kolombia karena dianggap orang hebat. Dan ternyata di novel itu Mas Jul membuktikan bahwa penyanyi hebat itulah yang membunuh pengarang sesungguhnya itu, ya kan? Penyanyi hebat itu yang membunuh pengarang, tapi nggak bisa dibuktikan itu. Nah, novel itu yang kemudian memberikan sebuah perspektif baru, meskipun orang mengatakan nggak bisa fakta hukum diambil dari sebuah novel, kan gitu ya Pak Bambang. Tapi ternyata itu bisa memberikan sebuah perspektif baru. Makanya benar kata Seno Gumira itu, ketika hukum tidak bisa menyelesaikan masalah, ketika politik tidak bisa menyelesaikan masalah, ketika ekonomi tidak bisa menyelesaikan masalah, maka sastra harus berbicara itu.
Kan bisa tiba-tiba memunculkan spekulasi tentang fakta baru, meskipun tidak jadi hukum nggak apa-apa, tapi dia puas, dia puas untuk membuktikan. Dan coba jangan nonton filmnya, namanya saya lupa, tapi judulnya pakai Koko itu. Koko apa? Animasi film yang akhirnya bisa membuktikan siapa sesungguhnya kakek dia dan siapa sesungguhnya pembunuh kakek dia itu. Di situ kemudian terbukti itu, dan akhirnya itu menjadi apa namanya, sebuah serial yang sangat populer yang baru rilis sekitar 2019-2020 yang lalu. Saya pernah nonton filmnya, dan itu bagaimana peristiwa hukum kemudian dibongkar dengan sebuah novel itu. Ya, itu berasal dari sebuah spekulasi. Ya, nanti orang hukum sebagai saintis yang harus membuktikan spekulasi itu. Nah, ini menarik. Makanya di sini Bertrand mengatakan ada wilayah liar yang tidak bisa, untuk mengatakan tidak mau dimasuki oleh agama di satu sisi, dan ilmu pengetahuan di sisi lainnya, wilayah itu bukannya tidak penting, melainkan menyangkut soal otoritas dan disiplin kajian. Nah, otoritas dan disiplin kajian inilah yang kemudian para filsuf mengatakan ini kerja filsafat. Makanya kerja filsafat itu memberikan sebuah apa ya, statement, pernyataan yang mungkin dianggap tidak mungkin itu loh, tapi ternyata ini perlu. Ya kan? Pembuktiannya apa? Nanti ke depan pembuktiannya. Yang penting premis itu dibangun dulu. Spekulasi itu dibangun dulu. Makanya kata seorang filosof namanya Will Durant, filsafat itu seperti pasukan maritim yang menguasai daratan, tempat di mana berlabuhnya pasukan infanteri untuk menjelajah hutan. Pasukan infanteri itulah namanya ilmu pengetahuan. Landasannya dikuasai dulu, maka tugas ilmu pengetahuan menjelajahi hutan. Halo? Bahasa sederhananya Pak. adalah Halo? dalam bahasa sederhananya adalah filsafat itu memberikan pertanyaan-pertanyaan, tugas ilmu pengetahuan membuktikan pertanyaan-pertanyaan para filsuf itu. Makanya kata siapa namanya, Ferdinand Sartre dalam bukunya Being and Nothingness, filsafat itu adalah seni bertanya. Intelektualitas itu dimulai dari pertanyaan, bukan diakhiri dari jawaban. Membangun konstruksi bertanya itulah, bertanya yang sungguh-sungguh itulah awal dari intelektualitas. Awal dari munculnya temuan-temuan baru. Bertanya yang sungguh-sungguh bertanya, bukan sekedar bertanya itu. Bertanya yang dibangun dari sebuah kerangka berpikir yang logis. Sama seperti riset. Riset itu kan rumusan masalah dibangun dari sebuah kerangka berpikir. Dari landasan, dari latar belakang masalah, dari kerangka masalah, identifikasi masalah, baru muncul rumusan masalah. Ya kan nggak mungkin pertanyaan penelitian ujuk-ujuk tiba-tiba langsung bertanya, itu kan nggak mungkin. Maka filsafat itu seni bertanya. Dan pertanyaan filsafat itu sering menggelisahkan. Menggelisahkan bagi orang yang punya otoritas. Ya, kayak Socrates tadi loh. Seni bertanya Socrates itu menggelisahkan bagi orang yang punya otoritas pengetahuan pada saat itu. Ini kan biasanya memang apa ya? Naluri dasar manusia itu kan memang selalu mencoba mempertahankan otoritas pengetahuan gitu. Nggak boleh ada orang lain mengusik otoritas itu. Berbahaya kalau ada orang lain mengusik otoritas itu loh. Sama seperti dalam ruang kelas yang punya otoritas adalah dosen. Tiba-tiba orang yang ada mahasiswa yang begitu kritis dan sangat kritis, yang seringkali lebih cerdas daripada dosennya. Lah mahasiswa ini kan kelihatannya dianggap mengganggu otoritas ya. Gitu ya Pak Kusdianto ya. Kalau mahasiswa yang cerdas itu kan mengganggu otoritas. Sama seperti aktivis yang cerdas itu kan mengganggu otoritas kekuasaan. Kan itu biasanya kan begitu ya. Orang kritis itu kan selalu dianggap bermasalah. Oleh siapa? Oleh orang yang selama ini sudah nyaman berada pada situasi status quo itu. Karena kenyamanan itulah maka dia tidak mau ada sesuatu yang baru itu. Karena sesuatu yang baru itu menggelisahkan. Biasanya kan begitu ya, Pak Sutomo ya, Bu Ama ya. Sesuatu yang baru itu seringkali membuat resah ya. Biasanya begitu ya. Karena ada orang pemegang otoritas,
Kalau orang sudah merasa punya pemegang otoritas, maka tidak ada kebenaran di luar otoritas itu. Nah, filsafat seringkali hadir mengusik otoritas, ya, mengusik klaim-klaim itu. Ngapunten Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya struktur pengetahuan kita di dalam otak kita itu, tabungan pengetahuan kita dalam otak kita itu tidak pernah ada yang baru sebenarnya. Tidak pernah ada yang orisinal sebenarnya. Semuanya didapatkan dari pengalaman kehidupan kita ketika kita membaca buku, ketemu dengan seorang dosen, ya, ketemu dengan seorang aktivis senior yang memberitahu kita tentang sesuatu itu. Kata Julia Kristeva, pikiran kita itu kalau dibuka isinya cuma mozaik kutipan, footnote itu. Semakin banyak footnote-nya, semakin banyak pengetahuan kita tentang sesuatu itu. Tapi masalahnya kan kita nggak pernah kritis terhadap footnote yang kita kutip itu. Ya kan? Kita nggak pernah mempertanyakan daftar pustaka yang selama ini kita miliki itu loh. Semuanya dianggap sudah benar dan pasti gitu kan. Benar nggak? Awalan Bapak Ibu sekalian. Biasanya masyarakat selalu menganggap segala sesuatu yang sudah ada dalam masyarakat sudah benar. Segala sesuatu yang common sense sudah benar. Apalagi kalau sudah jadi mitos. Apalagi kalau sudah jadi sebuah kebenaran tunggal. Maka sesuatu yang baru, ya kan, yang tidak ada referensinya, ini mesti dianggap bermasalah. Sama seperti kalau kita bicara tentang salah satu kasus yang bulan September Oktober selalu marak tentang kasus G30 SPKI 30S misalnya. Struktur kognisi orang tentang sejarah G30S itu kan sudah dibentuk oleh kekuasaan sebelumnya. Iya, benar nggak? Biasanya kayak gitu nggak? Pemahaman kita tentang kasus itu kan sudah dibentuk oleh buku sejarah, oleh propaganda dalam film-film 30S, sehingga struktur itulah yang disebut oleh Kristeva sebagai mozaik kutipan. Sehingga kita mengatakan, oh benar kasus itu. Oh PKI memang jahat, brengsek, dan sebagainya itu. Struktur pengetahuan itu sudah begitu mengendap dalam pikiran kita. Nah, tiba-tiba ada muncul buku baru yang menolak buku-buku yang sudah ada. Maka buku baru itu pasti dianggap sesat. Buku baru itu mesti dianggap salah. Informasi baru ini mesti dianggap salah. Padahal belum tentu salah. Kan begitu. Tetapi karena struktur pengetahuan kita sudah dianggap selesai, maka segala informasi yang selama ini ada harus dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini yang saya sebut, kita seringkali abai untuk melakukan kritik atas referensi. Kita seringkali lupa bahwa segala buku yang diciptakan sebelumnya atau mungkin sesudahnya itu selalu syarat dengan kepentingan-kepentingan. Apalagi buku sejarah. Tidak ada buku sejarah itu bersifat netral. Begitu ya, Pak Kusdianto ya? Pak Bulan. Benar nggak? Ada nggak sejarah yang netral? Nggak ada. Sejarah itu tergantung dari siapa pemenangnya. Itu loh. Kalau yang memenangkan adalah militer misalnya, maka sejarah adalah perspektif militer. Yang memenangkan adalah Soeharto, ya perspektif sejarah Soeharto. Yang memenangkan Eropa, sejarah adalah versi Eropa. Kita nggak pernah kritis itu. Yang harus kita lakukan seolah hanya menerima semua data dan fakta itu sebagai sebuah kebenaran. Itu yang disebut sebagai mozaik kutipan itu. Ya. Kita nggak pernah kritis pada kutipan-kutipan kita itu loh. Maka segala sesuatu yang sudah ada dianggap sebagai sebuah kebenaran. Misalnya kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa penemu benua Amerika? Jawabannya mesti Christopher Columbus. Itu ya? Jawaban kita mesti, kenapa kita mengatakan Christopher Columbus? Karena semua sejarah peradaban dunia mengatakan penemu benua Amerika adalah seorang pelaut namanya Christopher Columbus. Pertanyaan kritisnya kan begini, loh, apakah Amerika pernah hilang sehingga harus ditemukan? Bukankah di Amerika sudah ada penduduk asli namanya suku Indian? Kenapa tiba-tiba ada sebuah sejarah mengatakan penemu benua Amerika? Nah, ini kan pertanyaan kritis. Sehingga orang kemudian membuat rasionalisasi, memberikan novum baru. Oh, ternyata sejarah Amerika itu adalah sejarah kolonial.
Apa maksudnya? Bahwa Amerika itu ditemukan oleh bangsa kulit putih. Maka Amerika itu miliknya bangsa kulit putih. Namanya Christopher Columbus. Iya kan? Pertanyaan kritis kan muncul seperti itu. Oh, nggak pernah hilang kok tiba-tiba ada sejarah yang mengatakan menemukan. Makanya kenapa sejarah Amerika itu selalu dari dulu sampai beberapa tahun yang lalu itu kan sejarah rasial itu, di mana orang kulit hitam selalu berada pada posisi yang sangat marginal dalam kekuasaan politik di Amerika pada beberapa abad yang lalu. Nah ini pertanyaan, makanya saya mengatakan bahwa pertanyaan filsafat itu penting, bahkan untuk membongkar apa yang selama ini kita anggap sebagai sebuah kebenaran yang sudah selesai. Nah, situasi baru inilah yang kemudian dianggap, wah, filsafat itu aneh, sesuatu yang benar kok sudah dipersoalkan itu. Padahal belum tentu benar. Wong Sartre mengatakan, filsafat itu pahami dulu, filsafat itu seni bertanya, bertanya yang sungguh-sungguh. Jangan-jangan pengetahuan yang Anda tentang sesuatu itu bukan sebuah pengetahuan yang benar, tapi suatu kepalsuan yang diterima berabad-abad lamanya sehingga dianggap sebagai sebuah kebenaran. Bisa nggak terjadi seperti itu? Kepalsuan pengetahuan diterima selama berabad-abad lamanya sehingga dia menjadi sebuah kebenaran baru. Kebenaran, bukan kebenaran baru. Padahal ternyata itu palsu. Bisa nggak terjadi seperti itu? Sangat bisa. Ya kan? Cuma karena sekali lagi naluri manusia itu will to power, punya hasrat berkuasa itu, sehingga dia akan bermasalah kalau otoritas pengetahuannya terganggu. Wah, ini nggak boleh ada orang yang mengganggu, apalagi sebuah struktur kekuasaan negara. Nggak boleh ada sejarah baru yang mendelegitimasi sebuah struktur kekuasaan. Kalau ada sejarah baru yang mendelegitimasi, maka ini harus dibungkam. Kan selalu seperti itu kan. Ya. Makanya tiba-tiba kalau tiba-tiba muncul buku baru, bukunya Hermawan Sulistyo tentang pembantaian PKI di Ladang Tebu, wah, orang marah-marah terhadap buku itu. Bukunya Nancy Siti, siapa namanya yang Soekarno itu yang menulis buku tentang Soekarno File itu mengatakan bahwa wah ini karena dia dekat dengan Soekarno, maka nah seperti itu. Ini yang saya sebut bahwa kadangkala cara berpikir yang di luar kebiasaan itu diperlukan oleh kita dalam rangka untuk memberikan sebuah perspektif baru yang suatu saat nanti pasti akan dibuktikan oleh sains. Dan filsafat bicara pada wilayah itu. Nah, karena cara-cara berpikir seperti ini banyak orang nggak suka pada filsafat. Itu ya bulan ya. Ini semuanya kuliah di mobil ya, sama di kantor ya. Ini kan justru inilah temuan teknologi modern. Kita bisa kuliah sambil nyetir dan sambil makan-makan. Ya kan? Coba lihat. Maka banyak orang nggak suka filsafat. Kenapa? Sesuatu yang sudah selesai dipersoalkan itu. Padahal ternyata itu sebenarnya nggak selesai. Tapi memang dianggap selesai. Supaya apa? Tidak memunculkan luka-luka baru itu. Di agama ada buku namanya Tahafut al-Falasifah. Tulisannya Hujatul Islam al-Ghazali. Yang menuding bahwa Hujatul al-Falasifah, hujatan terhadap filsafat itu. Nah, tapi kan kemudian dibantah oleh buku baru oleh Al-Farabi, judulnya Hujatan atas hujatan gitu. Tahafut at-tahafut. Kalau Al-Ghazali menulis Tahafut al-Falasifah, Al-Farabi menulis Tahafut at-tahafut, hujatan atas hujatan. Itu kan menarik. Ilmu pengetahuan berkembang dari sebuah dialektika itu. Ada sebuah tesis dilawan dengan antitesa, melahirkan sebuah sintesa baru. Sintesa itu adalah sebuah tesis yang suatu saat nanti akan dilawan lagi. Sains itu seperti itu, sains. Ya kan? Termasuk juga mungkin kebenaran hukum selalu seperti itu, bersifat dialektis. Ya kan? Yang suatu saat nanti ada pembuktian baru ya nggak masalah. Cuma sekali lagi, karena menyangkut otoritas orang nggak suka. Makanya kenapa orang nggak suka kalau tiba-tiba di Indonesia ada sebuah komisi yang disebut dengan Komisi Rekonsiliasi dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Teman-teman dari aktivis hukum pasti pernah dengar itu ya.
Di Indonesia kan pernah ada usulan tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi itu. Tapi sampai sekarang nggak bisa terwujud gara-gara apa? Karena nggak ada sekelompok orang yang nggak mau kebenarannya diusik suatu pada waktu itu. Sehingga dulu saya pernah usul waktu di Komnas HAM, saya usul gitu. Kenapa namanya komisi kebenaran? Kenapa nggak komisi rekonsiliasi saja? Kalau komisi kebenaran kan berarti mencoba mengungkapkan sesuatu data dan fakta baru itu. Ya kan? Itu kan dulu terkait dengan kasus 65. Bagaimana perasaan orang-orang misalnya kiai, militer ketika tiba-tiba dibuka luka lama itu misalnya seperti itu. Padahal dalam perspektif kebenaran ya harusnya nggak apa-apa. Cuma kan memang karena menyangkut otoritas banyak orang yang nggak. Ini bukan berarti membela PKI loh, enggak. Tapi ini kita mencoba memberikan sebuah perspektif tentang bagaimana cara berpikir kefilsafatan menjadi penting, termasuk mengungkap hal yang lama itu tadi. Nah, filsafat bermain-main di situ, Bapak-Ibu sekalian. Makanya tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang tidak menggunakan cara berpikir itu. Makanya di dalam semua sejarahnya, filsafat sering disebut sebagai mother of science. Seni bertanya menjadi landasan. Kalau Jujun Surya Sumantri mengatakan sarana ilmu itu cuma 3 katanya. Apa itu? Matematika, bahasa, filsafat. Matematika ini logika deduktif, ya kan? Bahasa itu sarana mengkomunikasikan ide. Filsafat adalah seni bertanya. Ya kan? Kalau orang sudah menguasai 3 sarana itu, maka belajar jurusan apapun akan mudah. Kalau dia menguasai matematika, menguasai bahasa, menguasai filsafat sebagai cara berpikir, maka mau masuk ilmu pengetahuan apapun dia mudah. Makanya di banyak negara, mata kuliah dasar itu ya bahasa, matematika, filsafat. Di semua negara-negara maju. Ya kan? Kalau di kita itu kan matematika dijauhi bulan ya. Matematika dalam konteks ini bukan geometri, bukan, tapi logika deduktif sebenarnya. Matematika bukan sebagai ilmu yang seperti di jurusan matematika di FST, bukan. Kalau di sana kan belajar aljabar, geometri, kalkulus, bukan. Tapi ini logika deduktif. Itu jadi sarana sebenarnya. Kalau orang menguasai matematika, menguasai bahasa, menguasai filsafat, sudahlah mau kuliah jurusan apapun gampang. Maka dia menjadi basic knowledge. Kalau kita dijauhi mata kuliah itu, apa pentingnya filsafat, apa pentingnya bahasa. Kalau di kita itu kan mata kuliah wajib kita kan Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia gitu ya, mata kuliah di S1 itu. Itu mata kuliah wajib sebagai basic personality, sebagai pembentuk karakter kebangsaan. Tetapi sebagai basic knowledge ya matematika, bahasa dalam konteks ini sebagai sarana mengkomunikasikan ide, menguasai bahasa Inggris, menguasai bahasa asing, menguasai bahasa Indonesia dengan cara yang baik. Kalau kita mengkomunikasikan ide-ide kita kan dengan bahasa. Bahkan ketika Bapak Ibu berada dalam persidangan itu kan kemampuan berbahasa itu menjadi sarana paling penting untuk melihat apakah bahasa yang digunakan dia itu logis atau tidak. Makanya saya suka kalau saya paling suka itu nonton film India yang bicara tentang persoalan hukum itu loh. Bagaimana seorang pengacara itu membongkar struktur kognisi saksi dengan cara yang sangat logis, akhirnya ketemu bahwa semua pernyataan kamu itu kontradiktif. Kan? Pertanyaan pertama menghasilkan sebuah jawaban. Jawaban itu adalah sebuah hipotesa yang akan dipertanyakan kembali itu. Terus-menerus sehingga sampai pada sebuah pertanyaan akhir, jawaban orang itu akan membantah jawaban-jawaban lainnya itu. Jadi sebenarnya orang itu nggak tahu sebenarnya itu. Orang itu berbohong sebenarnya itu. Kenapa? Dia nggak konsisten. Itu kan yang dilakukan oleh Socrates, seni bertanya itu. Dia bertanya tentang apa itu keadilan, jawaban orang tentang keadilan itu sebagai hipotesa yang akan dipertanyakan kembali. Sampai ada sebuah kesimpulan bahwa, oh ternyata sebenarnya kamu itu nggak tahu, tapi hanya merasa tahu itu. Jika saya bertanya sama, misalnya, ini contoh pertanyaan, Mas Agus Purwono, yang disebut agama itu apa? Misalnya loh, ini pertanyaan nakalnya filsafat loh ya. Yang disebut agama itu apa misalnya?
Nah, agama itu apa? Agama itu keyakinan, Bapak. Ya, kita pegang agama itu keyakinan. Kalau kita, itu sebagai hipotesa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ateisme itu agama atau bukan? Bukan, Bapak. Kenapa bukan? Akhirnya muncul kenapa bukan? Karena tidak meyakini sesuatu. Itu kan perspektif kita. Penjelasan tuh nggak boleh dengan bahasa negatif. Bagaimana kalau ateisme itu mengatakan bahwa suatu keyakinan bahwa Tuhan itu nggak ada? Sementara kita menjelaskan bahwa itu suatu keyakinan yang mengatakan Tuhan itu tidak, itu pernyataan kita kan dia tidak percaya pada Tuhan. Bukan di situ pernyataannya. Bagaimana kalau ateisme mengatakan ini adalah sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada? Kan juga keyakinan itu. Benar nggak? Benar, Bapak. Lah ya berarti kan akhirnya kontradiktif kan? Nah, sehingga disitulah kemudian berarti kan kalau kita percaya bahwa agama itu keyakinan, berarti segala hal yang masuk dalam keyakinan itu adalah harus disebut sebagai sebuah agama. Tidak boleh kemudian kita mendefinisikan bahwa keyakinan itu hanya sesuatu yang ada pada kita. Di luar itu bukan keyakinan, itu namanya subjektif. Keyakinan adalah kepercayaan kita pada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti perspektif Islam. Kemudian mengabaikan yang lain. Kita kan sangat suka sekali membuat konstruksi dengan menegasikan yang lain itu. Iya kan? Membenarkan diri dengan menegasikan yang lain itu loh. Itu yang selalu kita lakukan. Sama dengan MUI ketika membuat penjelasan kenapa pluralisme itu haram. Karena dia membuat konsepsi sendiri tentang pluralisme itu loh. Sehingga dari konsepsi itu kemudian dijelaskan bahwa segala hal yang seperti itu haram gitu. Setelah saya telusuri apa penjelasan MUI tentang pluralisme? Pluralisme adalah sebuah kepercayaan yang mengatakan semua agama adalah benar tuh. Itu penjelasan dari mana? Oh, ternyata penjelasan dari MUI sendiri. Nah kan berarti kan itu kalau dibongkar ulang akhirnya kan ternyata banyak hal yang sebenarnya kita itu bermasalah sebenarnya. Makanya kenapa orang sering ribut tentang agama ya karena rebutan definisi tadi tuh. Itu baru persoalan tentang agama. Nanti kan ada banyak kasus-kasus lain. Maka ini seni bertanya itu di situ fungsinya itu. Sehingga kok saya yakin teman-teman hukum lebih paham, lebih fasih itu. Makanya saya suka kalau lihat film-film perdebatan tentang seorang antara hakim, saksi, jaksa dan pengacara itu kan perdebatan logika itu sebenarnya itu. Maka logika menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan dalam cara berpikir itu. Nah, filsafat sebagai mother of science. Yang di dalamnya kemudian lahirlah banyak ilmu pengetahuan. Ada biologi, ada astronomi, ada psikologi, ada teologi, ada antropologi, dan sebagainya. Dia adalah mother. Makanya kenapa gelar tertinggi menjadi PhD, filosofi doktor. Karena dia induk. Maka ilmu pengetahuan itu bermula dari pertanyaan filsafat dan berakhir dengan pertanyaan kefilsafatan baru. Maka namanya implikatif. Filsafat itu adalah pertanyaan akan melahirkan sebuah pertanyaan baru. Kalau sejarah itu kan menjawab pertanyaan dengan perubahan. Politik menjawab pertanyaan dengan senjata. Katanya begitu. Maka filsafat itu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan baru. Lahirlah ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan tidak pernah selesai. Selalu dinamis. Karena apa yang sudah kita temukan suatu saat nanti akan kemudian memunculkan sebuah novum baru, novelty baru. Yang bisa jadi menyempurnakan temuan yang sebelumnya atau menegasikan temuan sebelumnya itu sains. Ya. Karena dalam ruang namanya dunia ini semuanya unpredictable, segala sesuatu serba mungkin ditemukan. Nah, inilah tadi saya sebut sebagai sarana ilmu. S1, S2, S3 itu harusnya membutuhkan cara berpikir kefilsafatan itu. Filsafat ilmu S1 bicara pada ilmu yang sifatnya umum. Ya kan? Ilmu sifatnya umum sehingga mahasiswa S1 itu harus paham jenis kelamin keilmunya masing-masing itu supaya tidak memasuki rumahnya orang lain. Apa bedanya antara administrasi negara dengan manajemen organisasi misalnya? Apa bedanya antara ilmu kebudayaan di Fakultas Ilmu Budaya dengan antropologi di FISIP. S1 harus paham tentang jenis kelamin keilmuan itu. Yang suatu saat nanti dia mengatakan bahwa
oh ternyata dalam menjelaskan ilmu itu saya butuh kajian ilmu lain. Maka muncullah namanya interdisipliner. Kalau dulu kan orang hukum nggak percaya ada ilmu lain. Dulu, ngapunten, ini masabnya positivistik biasanya di UNER kan gitu. Ngapunten. Kalau objek ilmu hukum ya tunggal, apa itu? Kebijakan, gitu ya, perundang-undangan, kebijakan dan sebagainya. Nah, sehingga nggak ada sosiologi hukum, antropologi hukum dan sebagainya. Makanya kenapa Prof. Sutandio itu kan disiwak dari Fakultas Hukum karena dia mengembangkan sebuah sosiologi hukum itu. Ya kan? Muncullah kemudian ternyata hukum butuh ilmu lain. Ya kan? Yang satu positivistik, yang satu progresif. Di beberapa tempat sudah mulai progresif, tapi di satu tempat ada yang sangat positivistik. Hukum itu ya fakta hukum, nggak boleh ada yang lain. Nah, ketika terjadi sebuah kasus fakta hukum, tapi kan untuk memproduksi hukum ada fenomena lain yang harus diciptakan, dibahas dan sebagainya. Maka muncullah sosiologi hukum, antropologi hukum, filsafat hukum. Mungkin suatu saat nanti ada psikologi hukum, misalnya seperti itu. Membutuhkan interdisipliner. Tapi kalau S1, dia harus paham betul tentang apa itu ilmu. Bagaimana ilmu itu diperoleh, untuk apa ilmu. Maka muncullah ontologi ilmu, epistemologi ilmu, aksiologi ilmu. S1 itu. Ilmu adalah sebuah pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan dengan menggunakan metodologi dan seperangkat teori dan bisa teruji secara empiris. Wah, semua ilmu harus seperti itu. Maka ilmu itu mesti metodis, mesti empiris. Nggak ada ilmu yang tidak metodis, nggak ada ilmu yang tidak empiris. Nah, itu kan ontologi ilmu. Semua S1 harus paham itu. Ya kan? Nanti kalau sudah S2, ada filsafat ilmu apa? Kalau di hukum harusnya ada filsafat ilmu hukum. Dan seberapa jauh ilmu hukum bisa menjadi sebuah ilmu. Dan kalau sudah S3, ada namanya filsafat hukum. S1 filsafat ilmu secara general, S2 itu filsafat yang terkait dengan keilmuannya, filsafat ilmu hukum, filsafat ilmu politik, filsafat ilmu sastra. Kalau sudah S3, sudah pada objek materinya. Filsafat hukum, filsafat bahasa, filsafat politik, filsafat manusia, dan sebagainya. Alur logikanya sebenarnya seperti itu. Tapi di Indonesia, filsafat ilmu ya sama. S1, S2, S3-nya sama itu. Tidak dipakai alur itu. Nah, saya nggak tahu nanti di S2 hukum ini ada materi filsafat hukum sendiri nggak? Ada nggak? Nggak tahu ya. Ya, tapi kita arahkan ke sana aja nanti. Ada filsafat ilmu yang mungkin orientasi pada hukum. Nah, ini nggak usah dengan sama. Nah, kalau ini mata of science-nya, ini cabang-cabangnya teman-teman sekalian. Maka kalau cabang-cabangnya memang kalau sebagai ilmu cabang-cabangnya seperti ini filsafat itu. Ada yang namanya umum ontologi, epistemologi, aksiologi, ada yang namanya khusus. Ya kan? Di sini yang khusus ini. Ini juga ada filsafat hukum di sini. Ya. Filsafat hukum bicara tentang objek materi hukum itu apa? Perundang-undangan atau keadilan. Bagi filsafat, objek materi hukum adalah keadilan. Ya kan? Karena hukum diciptakan dalam rangka untuk keadilan. Lalu pertanyaannya adalah apa itu keadilan? Nah, muncullah para filsuf yang bicara tentang keadilan. Ada Jeremy Bentham, ada John Stuart Mill, ya kan? Ada Adam Smith misalnya, ada Michel Foucault. Mereka bicara tentang keadilan itu apa? Nah, perdebatan itulah yang kemudian itu menjadi menarik. Akhirnya kemudian orang mengatakan berarti sebelum orang nggak akan mungkin menjadi seorang apa namanya yuris yang baik kalau dia tidak paham tentang keadilan itu apa. Nah, makanya setiap orang yang di Fakultas Hukum harus punya penjelasan yang cukup baik tentang keadilan dalam perspektif utilitarianisme misalnya. Keadilan dalam perspektif masyarakat liberal misalnya. Keadilan dalam
perspektif filsafat Pancasila misalnya kan. Apa mana keadilan di sila kedua dan mana keadilan di sila kelima misalnya. Itu perdebatan panjang itu. Lahirlah banyak aliran-aliran di dalam filsafat hukum. Lahirlah banyak aliran-aliran dalam filsafat politik juga. Bahkan dalam filsafat, dalam ekonomi juga banyak aliran-aliran tentang yang memahami tentang persoalan keadilan. Karena memang berbeda satu sama lain. Apakah keadilan itu sebagaimana yang kemudian muncul istilahnya trias politika itu loh. Ada keadilan distributif dan sebagainya itu. Apakah keadilan itu sebagaimana perspektifnya utilitarianisme, semakin bermanfaat bagi kepentingan publik, maka itulah sebenarnya esensi dari keadilan itu. Utility itu kan kemanfaatan dan kegunaan itu. Ya. Kalau bicara bagi masyarakat liberal beda lagi. Nah, inilah sebenarnya yang menjadikan kenapa filsafat itu menjadi sesuatu yang kalau saya sebut sebagai keniscayaan dalam semua kajian keilmuan. Latar belakang bagaimana cara berpikir kefilsafatan itu muncul, teman-teman sekalian, memang sudah beranjak dari mitos menuju logos. Ya. Mitos itu adalah menjelaskan segala sesuatu berakhir dengan sebuah kisah. Muncullah muncullah folklore, itu mitos. Saatnya menuju logos. Logos adalah pembuktian. Bagaimana kita bisa menjelaskan segala sesuatu berdasarkan pada pemikiran yang rasional dan logis, yang masuk akal dan bisa dibuktikan. Maka filsafat itu menggeser mitos menuju logos. Sejarah peradaban Eropa dari mitos teologis menuju pada fungsional logis, zamannya ilmu pengetahuan. Kalau kita kan kadang-kadang mitos kadang-kadang muncul, teologis ontologis kadang-kadang kita pakai dalam menjelaskan segala sesuatu. Logos kita nanti dulu itu kadang-kadang itu. Kalau sepak bola kita kalah dengan Malaysia kayak tadi malam, biasanya penjelasannya mitologis. Bukan penjelasan sains. Padahal bola itu sains. Kan empiris soalnya. Kasus Kanjuruhan itu sains, empiris. Kenapa? Ilmu pengetahuan sudah membuktikan. Ya kan? Orang hukum yang orang atau siapapun harus bisa menjelaskan itu. Aspek sosiologis bisa menjelaskan, aspek psikologis bisa menjelaskan. Karena sains. Nggak usah dengan penjelasan mitos. Kalau kita ini cara berpikir yang memang seringkali muncul di masyarakat kita itu. Kalau masyarakat Eropa kan kata Auguste Comte, penemu positivistik yang melahirkan fisika sosial yang kemudian disebut sebagai sosiologi itu, dia mengatakan suatu saat nanti aku akan mengkhotbahkan sebuah agama baru, yang agama baru itu akan menggeser mitologis, menggeser ontologis, dan melahirkan sebuah zaman baru yang disebut dengan zamannya ilmu pengetahuan. Saya akan berkhotbah di sebuah gereja Notre Dame yang akan mengkhotbahkan sebuah agama baru yang disebut dengan agamanya para saintis itu. Agamanya ilmu pengetahuan. Dia sombongnya kayak itu kan, angkuh, congkak kan. Sehingga dia mengatakan bahwa di zaman itu tidak ada penjelasan lain kecuali penjelasan ilmu pengetahuan. Maka Eropa kan pernah jaya dengan setelah The Dark Age itu, zaman kegelapan, muncullah zaman Aufklärung, zaman Renaissance, zaman di mana agama dipinggirkan, mitos dibuang, agama dipinggirkan, hanya diberi peran untuk wilayah tertentu saja. Karena ini zamannya ilmu. Kalau saya misalnya saya adalah seorang positivistik, saya akan bertanya pada teman-teman, karena ini zamannya ilmu, ada nggak kebutuhan umat manusia yang tidak disediakan oleh ilmu, tidak diberikan oleh ilmu pengetahuan? Ada nggak kira-kira? Kebutuhan kita saat ini ya, yang tidak diberikan oleh ilmu apa? Ini kan kecongkaannya Auguste Comte, yang sekarang juga kita nggak bisa mengelak itu loh. Ilmu pengetahuan menyediakan itu. Orang sakit ya ke dunia medis. Dalam ngomong sama saya, penjelasan medis yang menjelaskan itu. Kalau tiba-tiba ada orang yang ada di sebuah tempat, di sebuah SD, SMP, ada kesurupan massal. Pada suatu saat ada hari Jumat ada kesurupan massal. Habis olahraga tiba-tiba para perempuan kesurupan massal. Cara berpikir medis dengan cara berpikir logis kan beda menjelaskannya kasus kesurupan massal itu. Iya kan?
Orang berpikir mistis akan bicara apa kalau ada kesurupan massal? Apalagi itu hari Jumat. Maksudnya kan sakralnya hari Jumat, pohon besar yang ditebang sehingga penghuninya marah, merasuki orang itu kan. Itu penjelasan mistis. Saya bukan tidak percaya, tetapi kalau orang saintis akan mengatakan bahwa ini ada sesuatu yang menyebabkan kenapa terjadi kesurupan massal. Psikolog datang dengan memberikan sebuah premis tentang bagaimana psikologi kerumunan massa misalnya. Bagaimana unsur medis datang, bagaimana kejiwaan orang ketika dia sedang capek dan sebagainya. Maka yang datang mesti psikiater, psikolog, sosiolog gitu loh. Kalau terjadi kesurupan massal. Koran-koran nasional pasti akan yang diwawancara ya ilmuwan. Nggak mungkin dukun yang diwawancarai. Kalau dukun dicari bagaimana menurut Bapak tentang kesurupan massal ini? Dan dimuat di headline misalnya. Wah, yo, digeguyur banyak orang. Termasuk kasus yang kemarin kan menarik itu loh. Tapi kan kita tidak bicara saklek itu. Kasus yang di Pawang Hujan di mana itu, Mandalika itu loh. Kan jadi heboh dunia itu loh. Padahal itu kan perspektif lokal wisdom katanya. Bukan persoalan mencegah hujannya, tapi perspektif lokal wisdom, pengetahuan lokal di masyarakat kita ada seperti itu. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa filsafat itu muaranya pada logis, pada logika. Ya. Muaranya pada bagaimana itu bisa dijelaskan, diuraikan dengan penjelasan-penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau kita punya penyakit, misalnya penyakit kulit misalnya, tiba-tiba kita datang ke Pacet, pemandian air panas Pacet. Kita kungkum 7 hari 7 malam di sana, berendam lah 7 hari 7 malam. Dan hari ke-7 penyakit kulit kita sembuh. Nah, penyakit kulit kita sembuh itu, perlakuan kita atas penyakit kulit kita yang sembuh itu dengan antara orang yang mistis dengan orang yang logis itu pasti berbeda cara mendekatinya. Iya kan? Orang berpikir mistis akan mengatakan apa? Di pemandian Pacet ada ono sing bau rekso. Ada makhluk gaib itu loh. Makhluk gaib yang membuat penyakit kulit kita sembuh. Tidak apa-apa sebagai sebuah kepercayaan. Tapi saintis akan datang lagi. Ya, dia bukan menolak, tapi mencoba memikirkan dulu simpulan itu. Diambil airnya sebagai sebuah sampling, dibawa ke laboratorium, diteliti, ketemu bahwa ternyata di air itu mengandung Belerang. zat belerang. Berarti zat belerang itu dulu mungkin dianggap sebagai simbol rekso tadi loh ya. Karena mata nggak bisa melihat, tapi kan kita punya alat untuk bisa membuktikan keberadaannya itu. Ya kan? Dan karena itu bisa dibuktikan, maka itu empiris. Makanya kenapa orang positivistik, materialisme dialektik mengatakan bahwa dalam ruang dan waktu ini semuanya materi, harus bisa dibuktikan gitu loh. Kan begitu loh. Surabaya menjadi kaya karena apa? Surabaya menjadi kota metropolitan karena apa? Karena sektor material. Kalau orang Marxis mengatakan ada sektor produksi di sana. Sektor produksi mempengaruhi apa bangunan di atasnya. Sektor produksi itu real, materialis gitu loh. Maka itulah materialisme kebudayaan. Surabaya menjadi kota metropolitan karena industrialisasi, ada mall, ada retail modern dan sebagainya. Bukan karena unsur-unsur gaib. Ini kan kalau saintis kan nggak boleh bicara unsur-unsur gaib. Itu wilayah yang berbeda. Wilayah kepercayaan, wilayah keyakinan. Sebelum main bola, orang berdoa. Itu wilayah keyakinan, wilayah kepercayaan. Tapi bagaimana orang main bola? Saintis harus berfungsi itu loh. Nendang bola itu kan pakai ilmu. Nendang bola pakai ilmu gitu loh. Benar nggak? Logika itu benar nggak? Jadi kalau kalah ya jangan menyalahkan hal yang sifatnya gaib. Kalau kalah yang dipersoalkan apa? Cara bermain kita yang buruk misalnya. Maka di minggu yang lalu saya sampaikan, bola itu ada ilmunya. Sehingga kalau Persebaya mau menang lawan Barcelona ya harus disekolahkan mereka itu. Cara nendang bolanya, asupan gizinya, fisiknya dibangun.
mau main bola supaya 90 menit bisa berjuang dengan panganane es teh, ngombene es teh terus. Ya kan? Seblak terus yang dipangan itu. Cilok, nasi goreng terus. Di Indonesia kan segala sesuatu serba digoreng, itu yang membuat kenapa penyakit-penyakit terkait dengan diabetes, kolesterol itu orang Indonesia itu. Karena semua makanannya serba digoreng itu ya, Mas Agus ya. Iya, Bapak. Gedang goreng, nasi goreng, roti goreng, apa mana? Apa digoreng? Loh itu sains yang menjelaskan itu. Saya masih ingat dulu di Ponorogo, saya mungkin teman-teman yang dari Ponorogo mungkin sudah tahu. Ada sebuah daerah yang hampir semua penduduknya itu mengalami menjadi difabel, dalam tanda kutip idiot, sebagian besar, sehingga semua orang mengatakan bahwa daerah itu kutukan gitu loh, daerah itu kena pagebluk, sehingga perlu diadakan apa itu. Nah itu mitologi kepercayaan boleh bicara itu, tapi sains harus meneliti. Maka muncullah sekelompok teman-teman dari kesehatan masyarakat, dari kimia dan sebagainya datang ke sana, mencoba menelusuri apa yang membuat secara genealogis genetiknya orang-orang ini kok menjadi idiot. Oh, ketemu ternyata sumber air yang mereka konsumsi mengandung bakteri. Gitu loh. Itu yang membuat kemudian genetik gitu. Itu kan ilmiah pendekatannya. Nah, maka filsafat itu harus menjelaskan ya memang segala sesuatu diarahkan pada sesuatu yang logis. Mitos bergeser ke logis. Mitos itu ya sesuatu yang hanya bisa dipakai sebagai sebuah pedoman kehidupan, nggak bisa dipercaya sebagai sebuah kebenaran ilmu pengetahuan. Legenda Malim Kundang, Indonesia itu kan negaranya mitologi, kayak Yunani kuno. Yunani kuno itu juga negara mitologi, tetapi mereka mitosnya itu sebagai tahap awal perkembangan sains. Tapi di Indonesia berhenti pada mitos saja itu loh, tidak berhenti pada sains. Kita itu kan negeri dengan jutaan mitologi itu. Setiap tempat selalu ada mitos tentang terkait dengan tempat itu kita itu. Main gunung ada mitos tentang gunung, main laut ada mitos tentang laut. Di hutan ada mitos tentang itu, jembatan ada mitos tentang itu. Sehingga kita tetap terbebani dengan mitologi itu. Ya kan? Nggak mencoba mencari sesuatu yang ilmiah dari mitologi, dari hal yang ada. Jangan-jangan saya pernah curiga, jangan-jangan mitologi itu sengaja diciptakan oleh kolonial Belanda supaya orang nggak berani memasuki ruang-ruang itu. Kenapa di situ ada sumber kekayaan misalnya seperti itu. Ada kekayaan yang melimpah ruah. Karena ditakuti dengan seperti itu kan orang nggak berani di sana. Saya pernah curiga ketika kenapa di Kerajaan Mataram itu ada mitos tentang Nyi Roro Kidul. Pernah dengar ya? Panembahan Senopati itu menikah dengan Ratu Laut Selatan kan ya? Mitosnya kayak gitu kan ya? Iya. Ya. Sebagai sebuah kepercayaan yang hidup dalam masyarakat nggak apa-apa itu. Tapi bisa nggak orang kemudian curiga? Jangan-jangan ini adalah reproduksi kekuasaan di mana bagaimana kolonial Belanda menciptakan, karena saat itu kan kerajaan Mataram dianggap dekat dengan VOC itu. Jangan-jangan itu sengaja diciptakan dalam rangka apa? Supaya masyarakat tidak punya keberanian melawan kekuasaan. Bayangkan, raja itu punya kekuasaan politik karena dia adalah raja yang sah, punya prajurit. Yang kedua, punya kekuasaan yuridis. Yang ketiga, punya kekuasaan mistis. Nek kon wani karo aku, di belakangku ada Nyi Roro Kidul kan gitu ya. Makanya kenapa kerajaan-kerajaan orang dulu itu sangat suka sekali menciptakan mitos-mitos tentang itu. Jangan-jangan itu memang reproduksi kekuasaan, kata Michel Foucault itu. Jangan, ini kecurigaan saya loh Mas Agus ya, jangan kemudian berarti Pak Agus kok nggak percaya dengan saya, bukan nggak percaya, tapi ini menarik kalau dibongkar. Kalau dibongkar ada struktur kekuasaan yang mengendap di kita yang membuat kita tuh sulit berkembang. Karena terjebak dengan legenda-legenda dengan mitos-mitos itu. Mitos dan legenda itu boleh dipercaya sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah pedoman kehidupan, tapi tidak boleh sebagai kebenaran sains. Ya. Bagaimana terjadinya Tengger? Tengger terjadi karena pernikahan antara Roro Anteng dan Joko Seger. Roro Anteng adalah putrinya Prabu Brawijaya, Joko Seger adalah putrinya seorang pandita yang hidup di penanjaan. Dua kasta ini menikah seharusnya nggak boleh. Pernikahan mereka Roro Anteng, Joko Seger, maka jadi Tengger yang punya 25 anak.
25 anak itu bermukim di semua pegunungan di sekitar Tengger. Dan saya pernah hitung, memang ada 25 itu. Kebetulan saya pernah riset di Tengger 2 tahun, sehingga melahirkan buku Demokrasi Kultural ala Tengger itu. Ya kan? Jadi saya, wah, mitos boleh menarik, karena itu modal sosial. Ya kan? Tapi sains tidak boleh berhenti di situ. Makanya, filsafat harus mengarah pada ini. Dulu Yunani kuno dianggap sebagai titik tolak akhirnya filsafat karena awalnya menggeser mitos tadi. Ya. Makanya kenapa Eropa sampai sekarang menjadi sentrumnya ilmu pengetahuan, karena mereka sudah beranjak itu. Segala sesuatu memang dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Makanya kenapa kemudian banyak yang nggak percaya pada agama. Pernah kan suatu masa di mana agama itu betul-betul dimasukkan dalam kotak Pandora oleh peradaban Eropa, sehingga karena mimpi buruk di zaman pertengahan itu melahirkan zaman Renaissance, Aufklärung, mereka meminggirkan agama. Bagi mereka agama nggak penting, yang penting spiritualitas. Sehingga muncullah istilah organized religion no, spirituality yes, gitu ya. Pernah ada istilah itu di Eropa ya. Agama dipinggirkan, sains berkembang luar biasa. Maka ngapunten, hampir semua saintis itu seringkali masjid itu berangkat dari orang-orang yang tidak percaya pada agama itu. Pada zaman dulu loh ya. Meskipun menurut saya ini cara berpikir yang keliru karena arogans. Bagi saya arogan, bagi saya. Karena saya percaya pada Tuhan, tapi saya mencoba itu nanti dulu saya jelaskan. Nah, asal mula filsafat berasal dari takjub, ya kan? Ini terakhir. Karena nanti malam kita berlanjut dan mudah-mudahan nanti malam bisa jam 7. Karena ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya dan keraguan. Apa itu takjub? Takjub adalah dia takjub dari semua peristiwa-peristiwa itu. Kayak Newton, dia takjub, kok benda jatuh ke bawah ya? Ketakjuban itu melahirkan ketidakpuasan terhadap penjelasan-penjelasan yang sudah ada itu. Benda jatuh ke bawah karena kodrati, Pak. Karena itu wis hukum alami itu. Dia nggak puas dengan itu. Ketidakpuasan itu melahirkan hasrat untuk bertanya. Yang melahirkan keraguan-keraguan, skeptisisme metodis. Bukan skeptisisme universal. Ilmu pengetahuan harus skeptis. Segala sesuatu harus diragukan sebelum kita yakin akan kepastian itu. Meskipun bukan yakin, kita percaya akan kepastian itu sebagai sesuatu yang bisa dibuktikan. Ilmu pengetahuan berangkat dari keraguan, bukan berangkat dari keyakinan. Bukan berangkat dari kepastian, tapi dari keraguan, ragu-ragu dulu baru kemudian kita menelaah. Kok seperti sama seperti seorang yuris kan, seorang ahli hukum kan, harus berangkat dari keraguan dulu. Nggak boleh langsung percaya begitu saja dari semua informasi dari saksi, data di lapangan. Harus ragu-ragu dulu. Keraguan itulah yang membuat dia harus mencoba menelusuri hal ihwal terkait dengan semua peristiwa itu supaya sampai pada sebuah kesimpulan. Maka cara berpikir keraguan itu menjadi cara berpikir yang diharuskan ada, melekat pada semua saintis, pada semua orang yang mengkaji ilmu pengetahuan, termasuk ahli hukum. Sifat yang ragu-ragu. Ragu-ragu bukan tidak percaya pada kebenaran, tapi dia tidak percaya bahwa informasi-informasi terhadap kebenaran itu layak, adalah sesuatu yang belum tentu sebagai sebuah kebenaran. Yang bukan kita tidak percaya pada kebenarannya, tapi informasi pada kebenaran itu loh yang harus kita persoalkan itu. Kan begitu kan? Skeptisisme bukan menolak kebenaran. Kebenaran ada. Tapi kan perspektif orang tentang kebenaran muncul keragaman. Nah, itu yang dilakukan oleh seorang saintis, oleh seorang yang belajar ilmu pengetahuan. Teman-teman, gitu nggih? Sudah berapa jam? 1,5 jam. Setengah. Nanti malam kita lanjutkan lah. Saya nanti mudah-mudahan di pertemuan keempat kita bisa ketemu offline lah. Saya tak silaturahim ke Umaha. Mudah-mudahan teman-teman di tengah kesibukannya Bapak Ibu sekalian kita bisa silaturahim offline. Kalau yang bertanya nanti di WhatsApp grup ya, kembangkan di pertanyaan di sana nih. Namun karena jam yang sama saya harus ada kelas lain. Ngaten nggih, teman-teman nggih?
Matur suwun. Terima kasih Pak Dokter. Nggih. Terima kasih, Pak Lis. Nggih. Terima Nuwun, kasih, Pak Pak Wahyu. Terima kasih Pak Dokter Tijong. Nggih, sukses nggih. Salam Saya tutup nggih. C.